Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya materi karya tulis ilmiah. Tetap di saluran belajar bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi karya tulis ilmiah ini tentunya di bagian sampul ya. Nah, di mana di sampul itu terdapat judul gitu ya. Nah, apa saja komponen-komponen yang harus ada di sampul ya. Kita lihat yang pertama, komponen di sampul itu ada judul ya. Kedua, ada jenis tulisan. Maksud jenis tulisan di sini adalah klasifikasi tulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Apakah jenis tulisan ini termasuk skripsi, termasuk makalah, termasuk disertasi, termasuk tesis, termasuk artikel atau laporan penelitian ya. Itu maksud jenis tulisan di sini. Yang kedua ada identitas ya. Identitas itu apa saja? Nama ya, NIS gitu. Yang ketiga, yang keempat ada lambang atau logo ya. Bisa lambang sekolah atau logo sekolah gitu. Logo universitas atau logo-logo yang lainnya. Yang selanjutnya adalah nama lembaga. Ya, tentunya ini disertakan ya nama lembaga di sampul. Baik itu nama sekolah ya atau jurusan sekolah dan nama sekolahnya, bisa juga prodi ya, kalau di kuliah prodi, fakultas dan universitasnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kota dan tahun ya. Jadi kota di mana karya tulis itu dibuat gitu ya atau diterbitkan ya. Kemudian tahun berapa karya tulis ini dibuat. Ya, itu semuanya berada di komponen sampul ya. Jadi ada judul, jenis tulisan, identitas, lambang, nama lembaga dan kota ya, kota dan tahun. Nah, kita lihat di judul ya, contoh judul seperti apa ya, contoh sampul ini seperti apa. Nah, kita lihat ya, contoh sampul. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini saya contohkan makalah ya di tingkatan MA atau SMA ya, gitu. Nah, kita lihat bandingkan dengan komponen yang tadi ya. Kemudian judul, pertama judul. Nah, ini ada bagian judul. Nilai-nilai pendidikan di dalam peraturan pesantren Sabilun Najah gitu ya. Nah, ini bagian judul, ditulis paling atas. Kemudian jenis tulisan. Nah, yang dimaksud jenis tulisan ini. Nah, ini makalah. Nah, ini ya. Ini makalah nih. Kalau skripsi ya skripsi gitu ya. Kalau tesis ya tesis gitu. Nah, ditulis di sini diajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yang dibina oleh Hermawan SPD gitu ya. Kalau ini disebutkan gurunya gitu ya. Atau kalau makalahnya itu kalau di tempat kuliah gitu, di kuliahan itu diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apa gitu ya, yang dibina oleh siapa gitu. Nah, kalau skripsi mungkin diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan atau apa gitu ya, tergantung dari contoh masing-masing atau format masing-masing dari lembaga masing-masing. Yang selanjutnya ada identitas. Nah, kalau identitas ini di sini nih, nama pembuatnya. Di sini Faiz Ajis Musa itu ya. Dan NIS-nya nomor induk sekolah. Kalau mahasiswa berarti nomor induk mahasiswa ya. Kemudian ada lambang atau logo. Nah, ini lambang atau logo ya. Lambang atau logo, ini logo sekolah gitu ya. Kalau di sini logo aliyah gitu ya. Kalau di kampus berarti logo universitas ya. Kemudian ada nama lembaga. Nah, nama lembaga ini biasanya satu paket ya dengan jurusan atau prodi kalau di kuliah ya.
atau di kampus ya. Kalau di sini karena saya ini mencontohkan makalah di tingkatan sekolah menengah itu ya. Dalam kaitannya ini madrasah atau setingkat SMA, nama lembaganya di sini adalah Madrasah Aliyah Sabilun Najah ya. Berikut dengan jurusan atau peminatan. Di sini ditulis kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Madrasah Aliyah Sabilun Najah. Ini adalah nama lembaga. Nah, kalau jurusan atau peminatannya IPA berarti tinggal diganti kelompok peminatan ilmu pengetahuan alam atau kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu kan. Nah, kemudian ada kota dan tahun ya. Dibuatnya di Bandung tahun 2020. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini membandingkan komponen-komponen yang harus ada di dalam sampul. Nanti teman-teman sekalian harus membuat ya contoh sampul seperti ini, nanti difoto kemudian diupload ya di Google Form. Nah, itu ya contoh sampul. Nah, di sampul ini ada komponen judul. Nah, tentunya yang paling sulit di antara komponen sampul ini adalah pembuatan judul. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat judul? Nah, itu ya. Nah, kita lihat cara membuat judul itu tahapannya apa saja. Ya. Nah, yang pertama adalah mencari masalah penelitian. Artinya menentukan masalah penelitian. Gitu ya. Ya, karena ingat karya ilmiah ini didasari dari masalah gitu ya. Masalah yang ada diangkat ya menjadi karya tulis dan tujuannya untuk memecahkan masalah yang diangkat tadi. Jadi ada solusi gitu ya dari masalah yang diangkat menjadi karya tulis ilmiah. Jadi ingat yang pertama itu harus mengidentifikasi atau menentukan masalah yang akan diteliti. Itu jangan mencari judul terlebih dahulu karena judul itu berakar dari masalah. Dari masalah baru akan timbul judul gitu, dibuat judul. Nah, dan masalah juga itu banyak gitu ya maksudnya. Masalah itu bisa diambil dari lingkungan sekitar kita ya, yang dekat dengan kita, yang kita paham dengan masalah itu sehari-hari gitu ya. Tapi ingat tidak semua masalah itu bisa diangkat juga menjadi judul karya tulis gitu ya. Karena masalah-masalah tertentu saja yang bisa diangkat menjadi karya tulis. Gitu. Masalah seperti apa gitu ya? Yaitu masalah yang mempunyai nilai penelitian gitu ya. Di sana ada hubungan sebab akibat atau dapat diuji. Masalah itu dapat diuji gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah itu visible. Gitu. Visible itu apa? Visible itu artinya perlu pemecahan dengan metode ilmiah gitu ya. Perlu pemecahan dengan metode ilmiah gitu. Jadi kalau pemecahannya dengan tidak metode ilmiah dan cepat itu tidak perlu diangkat menjadi karya tulis ilmiah gitu ya. Tapi kalau perlu pemecahan dengan metode ilmiah dan penyelesaiannya itu memang prosesnya cukup panjang gitu ya. Nah, itu perlu diangkat menjadi bisa diangkat menjadi judul karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian masalah yang diangkat itu harus kita kuasai gitu ya. Jadi harus sesuai dengan minat dan bakat kita gitu ya. Sesuai dengan jurusan kita gitu yang kita kuasai gitu, ya. Nah, saya contohkan gini tentang masalah mana yang layak diangkat menjadi karya tulis contohnya. Contoh si A suka belajar, rajin belajar gitu ya. Nilainya bagus gitu. Si B jarang belajar gitu ya. Kemudian di sekolahnya juga sering tidur gitu. Tapi nilainya ulangan selalu bagus gitu. Ya, kira-kira mana ini masalah yang perlu diangkat gitu. Ya tentunya masalah yang poin B gitu. Karena itu tidak lumrah gitu ya. Ini ada apa nih gitu ya. Sehingga bisa seperti itu gitu. Nah, itu perlu bisa diangkat menjadi karya tulis ilmiah. Jadi masalah-masalah seperti itu ya gitu. Jadi bukan masalah-masalah yang
sifatnya bisa diselesaikan saat itu juga gitu ya. Nah, itu tidak perlu dan tidak bisa diangkat menjadi karya tulis ilmiah. Nah, dari masalah ini ya baru dirumuskan menjadi judul gitu ya. Nih, masalah sudah ada ya, dirumuskan menjadi judul supaya menjadi solusi dari masalah itu gitu. Yang kemudian akan diteliti gitu ya. Nah, di dalam penulisan judul ada beberapa yang harus diperhatikan. Itu judul harus mencerminkan masalah yang akan diteliti. Jadi judul itu harus mencerminkan masalah tadi gitu ya. Nah, jadi judul itu mencerminkan masalah. Jadi ketika orang membaca judul itu tahu masalahnya itu apa gitu, yang ditelitinya itu apa gitu. Itu ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, judul disajikan dalam bukan bentuk ya, bentuk pernyataan gitu ya. Jadi judul itu harus disajikan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan ya gitu. Jadi pernyataan. Kemudian yang ketiga, judul dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas ya. Tentunya judul ini harus jelas, harus tegas, harus tuntas. Jangan sampai judul ini menimbulkan multitafsir di para pembaca gitu ya. Jadi harus jelas, tegas ya, tuntas gitu. Jangan ngambang gitu judulnya itu ya. Gitu. Nah, itu ya kurang lebih cara atau tahapan menentukan judul. Jadi judul itu ditentukan yang pertama itu dari masalah penelitian gitu ya. Nah, kita beri contoh ya. Contoh dalam membuat judul ya. Tadi yang membuat judul yang pertama itu harus masalah dulu, tentukan masalahnya. Ya masalahnya di sekitar kita aja lah, yang jauh-jauh yang kita paham tentang masalah itu gitu ya. Nah, saya contohkan di sini. Contohnya masalah seperti ini nih. Santri atau siswa beranggapan negatif terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah atau pesantren. Sehingga santri kurang proaktif dalam menjalankan peraturan tersebut. Nah, ini kan masalah gitu ya. Santri tidak memahami gitu, kebaikan dan nilai pendidikan di balik peraturan yang dibuat tersebut. Nah, ini masalah kan. Nah, dari masalah ini kita angkat gitu, menjadi sebuah karya tulis, yaitu menjadi judul karya tulis gitu, dari masalah ini gitu ya. Santri kurang proaktif gitu. Karena apa? Karena dia tidak memahami gitu nilai kebaikan atau nilai pendidikan di balik peraturan tersebut. Sehingga santri ini tidak proaktif dalam menjalankan peraturan tersebut. Nah, kira-kira dari masalah ini, judul yang tepat itu yang seperti apa kira-kira ya, judul yang tepat ini. Tentunya judul yang tepat dari masalah tersebut adalah ini ya, nilai-nilai pendidikan di dalam peraturan pesantren Sabilun Najah gitu ya. Nah, ini pesantren Sabilun Najah karena dalam penelitian ini harus fokus gitu ya ke dalam sebuah objek gitu ya. Objek di sini, pesantren di sini adalah pesantren Sabilun Najah gitu ya. Jadi tadi kan harus tegas gitu, harus jelas, nah gitu ya. Gitu. Nilai-nilai pendidikan di dalam peraturan pesantren Sabilun Najah. Jadi ada sebuah nilai pendidikan di dalam aturan itu. Nah, itulah yang dikaji gitu. Berangkat dari masalah tadi gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dipahami ya teman-teman, karena teman-teman sekalian nanti harus membuat salah satu judul gitu ya. Yang teman-teman buat itu harus nanti sebuah judul yang dilatar belakangi oleh sebuah masalah yang diangkat menjadi sebuah judul ya. Nah, itu teman-teman ya, yang nanti teman-teman harus buat dan nanti harus diupload di Google Form ya. Nah, sekarang tugasnya nih. Perhatikan nih tugasnya ya, jangan sampai salah nih teman-teman. Maaf nih, ada sedikit problem nih. Microsoft Excel-nya ya. Nah, ya. Kembali lagi ya, bahwa ada tugas ya yang teman-teman harus disertakan ya di nanti ya. Nah, tugas yang pertama adalah buatlah sampul karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman harus membuat sampul ya seperti tadi dicontoh ya.
di contoh yang telah saya tadi ya, di mana di sana ada judul ya, ada jenis tulisan, ada identitas, ada lambang, ada nama lembaga, kota dan tahun. Berarti secara otomatis ya teman-teman itu harus membuat judul terlebih dahulu ya gitu. Jadi buat judul, nanti ditulis judul itu, bisa ditulis, bisa diketik ya, bisa diketik atau bisa ditulis di buku. Nah, nanti itu dipoto gitu. Hasil sampulnya itu buatan teman-teman sekalian itu nanti dipoto gitu. Kemudian diupload ya ke Google Form. Nanti saya sediakan nanti di Google Form untuk menu upload gitu ya. Jadi sekali lagi ya, sampul bisa diketik atau bisa ditulis tangan gitu ya. Kemudian sampul tersebut dipoto gitu ya. Difoto, kemudian diupload di Google Formulir. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan ya yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa komentar di Google Classroom pas materi ini, gitu ya. Jadi sekali lagi, teman-teman membuat sampul ya, yang sampulnya itu di dalamnya itu ada judul, jenis tulisan, identitas, lambang, nama lembaga, kota, dan tahun, gitu ya. Nah, kemudian sampul itu difoto, gitu ya, difoto, kemudian diupload di Google Form. Nah, pembuatan sampul itu bisa ditulis tangan, di buku, di kertas, bisa juga diketik. Nah, kalau diketik itu bisa langsung, kalau diketiknya di Word gitu, itu bisa di screenshot gitu ya, bisa di screenshot menjadi sebuah file foto gitu ya. Kemudian nanti diupload di Google Form. Nah gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan tugasnya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekali lagi nanti bisa komentar di Google Classroom ya. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat karena karya tulis ilmiah ini butuh latihan ya gitu. Mudah-mudahan tetap sehat dan walaupun kita jarak jauh gitu ya, tetap ilmu kita dapat ya. Niatkan dengan semangat belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.